Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu yang saya cintai, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita mensyukuri nikmat Allah yang mulia ini, karena Allah memberikan pengetahuan, memampukan kita untuk mendengar, sehingga kita memohon kepada Allah dijadikan orang-orang yang hatinya takut kepada Allah. Sehingga dengan datangnya kita ke sini, Allah mengabarkan kepada kita bahwa kita diminta oleh Allah untuk berdoa semoga hati kita dianugerahkan rasa takut kepada Allah. Karena dengan rasa takut tersebut kita bisa menghindari untuk bermaksiat kepada Allah. Kemudian kita juga diberikan pengetahuan oleh Allah bagaimana supaya kita memanfaatkan kehidupan kita dengan selalu taat kepada Allah. Karena masuk surganya seseorang itu atas usaha ketaatannya kepada Allah. Kalau orang bermaksiat kepada Allah, itu yang menghantarkan seseorang masuk ke dalam neraka. Dan ketaatan seseorang itu yang memasukkan seseorang ke surganya Allah. Kalau tidak ditolong oleh Allah, kita hidup tidak akan menjadi hamba Allah yang taat sama Allah. Tidak akan pun. Susah jadi orang taat, susah jadi orang soleh. Kenapa ibu dihadirkan pada hari ini dan kemarin dan sebagainya? Karena Allah menghendaki kita menjadi orang yang taat. Jadi gini Bu, tidak mungkin orang tua mengajarkan ke anaknya tentang kebaikan kalau orang tua itu tidak menginginkan anaknya menjadi orang baik. Betul nggak Bu? Kalau anak orang kan tidak seperti anak sendiri. Hamba Allah itu kan banyak. Tapi kenapa kita yang dipilih? Manusia itu banyak. Kenapa orang tua hanya memilih anaknya yang diarahkan, yang dididik, yang disayang? Dan kata-kata yang keluar dari orang tua adalah pendidikan, doa, dan sebagainya. Begitupun Allah sama kita. Hanya yang dikehendaki oleh Allah, orang yang takut kepada Allah, maka orang itu dikasih infonya gitu. Dikasih ajarannya, dikasih pengetahuannya, supaya orang itu takut sama Allah, takwa gitu. Supaya orang itu taat kepada Allah, maka Allah kasih. Coba kalau ibu nggak datang, nggak dapat kan infonya. Kalau orang tua bukan anaknya, belum tentu ngajarin ke anak orang kan. Karena ke anaknya, pengen anaknya jadi anak soleh, anak pintar, anak cerdas, jadi hidupnya nanti senang dan sebagainya. Maka seorang ibu akan mengarahkan anaknya. Begitupun Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah tuh ketika kita hidup di dunia tahu kita tuh banyak beban, banyak masalah, banyak ujian. Tapi Allah juga sayang sama kita, enggak membiarkan kita dengan ujian tersebut, enggak membiarkan kita dengan kesusahan tersebut. Akhirnya apa yang Allah ajarkan kepada kita? Tanamkan keyakinan kepadaku, kata Allah, maka hidupmu akan ringan. Musibah yang terjadi pada kalian akan mudah, akan ringan. Kembali kepada Allah, yakin kepada Allah. Itu kemarin yang kita bahas ya. Masya Allah, sampai sekarang kita lanjutkan. Jadi artinya dengan segala yang diinfokan oleh Allah kepada kita pada hari ini, mari kita mensyukuri nikmat tersebut supaya Allah tambah lagi. Apalagi nih yang akan diberikan kebaikan oleh Allah kepada kita. Oleh karena itu mari kita mengucap syukur dengan ucapan
Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Shalawat beserta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalimat yang indah yang diajarkan oleh Rasulullah adalah bahasa Indonesia saja ya Bu ya. Nanti kalau ada waktu baru bahasa Arabnya. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami penglihatan, pendengaran, dan kekuatan kami selama kami masih hidup. Jadi Bu minta sehat mata, minta sehat mendengar, minta sehat badan, itu tuh harus diminta sama Allah. Jangan cuek-cuek aja, saya mau udah sehat, gak usah doa itu, doa yang lain aja. Ya Allah berikan kami kekayaan, ya Allah berikan kami rumah, ya Allah berikan kami mobil. Ini yang Allah ajarkan, ini juga penting. Punya mobil, punya rumah, punya anak ganteng, pintar, sehat. Kitanya kagak bisa lihat, kitanya kagak bisa dengar. Ada fungsinya nggak buat kita Bu? Nggak ada. Jadi emang harus diminta kesehatan mata, kesehatan pendengaran, kekuatan badan supaya nggak cepat stroke. Gitu. Minta sama Allah, ya Allah. Kalau lagi duduk gitu doa daripada ngelamun jorok gitu ya. Doa yang udah diajarkan kemarin. Ya Allah, dan jangan Engkau jadikan musuh-musuh kami menguasai kami. Ya Allah, dan jangan Engkau jadikan musuh-musuh kami menguasai kami. Bu, kadang kita kan gak suka ya sama seseorang. Atau kita suka sama dia, dia gak suka sama kita. Ternyata yang paling parah, kalau yang gak menyukai kita itu orang yang berpengaruh buat kita. Siapa? Orang tua kita, suami kita. Kok gak suka sama kita? Jadi dia menguasai kita, harus nurut. Padahal kita ngaji kagak usah ngaji hari ini. Di rumah aja, tunggu rumah. Anak nanti kan datang jam 11. Nah gitu. Kita bilang kan udah disediain makan, enggak. Suaminya gak suka kita ngaji. Kita minta sama Allah, orang-orang yang bisa menguasai kita itu, orang-orang yang berpengaruh tadi, atau dia nggak suka dengan kita, mungkin nggak sukanya bukan nggak suka dengan kita, nggak suka dengan pengajiannya mungkin, sering keluar, sering ninggalin rumah, dia nggak suka gitu, nggak sukanya karena hawa nafsu setan gitu, ngajarin ke yang nggak suka ke kita gitu. Nah kita minta mereka tuh nggak menguasai kita gitu, sehingga kita menjauhkan kita kepada Allah. Jadi doa Bu, ya Allah suamiku tuh mudah-mudahan sayang sama aku, mudah-mudahan ngizinin sama aku, malah didorong, dimotivasi gitu. Mama udah jam 10 Pak belum berangkat, enak banget kalau begitu. Mama udah jam 10 lewat kok belum mandi kan gitu kan. Ngaji enggak? Itu Masya Allah gue enaknya. Nah begitu. Kemudian doa selanjutnya wala taj'al musibatana fi dinina, dan jangan engkau jadikan musibah itu akan menghancurkan agamaku. Itu doanya yang diajarkan Rasulullah. Ya Allah, jangan sampai musibah yang menghampiri aku itu merusak agamaku. Jadi gini maksudnya, musibah itu banyak ya, gara-gara anak kita nakal, bandel, kita berantem sama suami, saling nyalahin. Tuh anak kamu sih begitu, bapaknya, itu anak kamu. Enggak kagak ada yang ngaku kalau anak bandel. Anak kamu sih, dicari sih. Kamu dulu gimana sih, bandel kali ya? Kamu dulu gimana sih, bermasalah kali? Dicari semua. Kalau bapak ibunya baik, dicari kakek neneknya. Oh jangan-jangan kakek neneknya. Saya kalau sama suami suka berkelakar gitu. Jangan-jangan keras ini gara-gara kakek neneknya ya. Karena kita nggak mau saling menyalahkan gitu, nggak mau ngaku gitu. Nah artinya gini Bu, itu guyon aja. Ibu-ibu di sini mau baik semua.
Amin. Bapak-bapaknya, suaminya juga baik semua. Jadi artinya kenapa kita berdoa jangan sampai musibah itu jauh dari Allah gitu. Dengan adanya musibah tadi tiba-tiba PHK suami kita. Akhirnya kita marah-marahin dia, kita ngeluh malah-marahin Allah. Ya Allah, kau nggak adil banget sih. Katanya kau maha kaya, kau maha pemurah, kau maha adil. Aku nih cicilan belum selesai, rumah masih kontrak, anak masih sekolah. Kenapa di PHK kerja gitu kan? Disalahin Allah, malah jauh dari Allah. Nah ini jangan sampai musibah terjadi musibah itu tuh merusak keimanan kita gitu. Itu yang diminta oleh Rasulullah, berdoa begitu. Jangan sampai musibah itu merusak agama kita. Sampai di situ dulu. Ada lagi sebenarnya doanya sedikit lagi, cuma saya lupa. Nah, kita terusin aja yang kemarin penerangannya. Kalau itu tadi hadisnya Ibu, doanya ya. Kemarin kan baru 3 ya Bu ya, 4 ya, sama yang peningkatan pendengaran. Jadi kita teruskan bagaimana ajaran pendidikan yang diajarkan Luqmanul Hakim kepada anaknya. Apa Bu? Wejangan dia, nasihat dia kepada anaknya. Wahai anakku, katanya gitu. Sesungguhnya hakikat keyakinan itu ada 7. Keimanan itu ada 7 penjabarannya. Salah satunya adalah keyakinan, yaitu ketika seseorang memiliki kemampuan bersabar. Jadi bersabar itu adalah bagian dari salah satu pondasi keyakinan, keimanan. Salah satunya adalah bersabar. Sebatas mana kesabaran seseorang menghadapi musibah, sebesar apa keyakinan dia kepada Allah. Jadi kalau dia nggak yakin sama Allah, ya udah, hancur deh itu. Aduh kayak gini. Nah itu berarti keyakinan orang ini tuh lemah. Kenapa? Gak sabar, langsung mengeluh, langsung ngomel-ngomel, langsung marah-marah. Kata Luqman kepada anaknya, wahai anakku, di antara salah satu pondasi 7 pondasi keyakinan keimanan itu adalah kemampuan bersabar. Semakin seseorang itu kesabarannya, keyakinannya tinggi, kuat sama Allah, maka dia akan bersabar. Kalau orang bersabar, hidupnya enjoy aja. Betul nggak Bu? Iya kan, orang bersabar lah. Kata suaminya, gimana sih Bang, kamu ini kayak nggak punya mata, mau lagi jalan dimarahin. Sabar aja. Kenapa? Bukan nggak punya mata, kata siapa dalam hati kita. Saya punya mata, biarin aja dia mau ngomong kayak gitu. Kan suka gitu ya, nggak punya mata. Kata siapa nggak punya mata ya? Kalau kita ladenin, sama-sama marah kan. Udah sabar. Yang penting kan aku nggak nyakitin orang lain, biarin aja dia ngomongin kita. Gitu. Siapapun itu gitu Bu ya. Yang penting saya nggak seperti dia. Yang penting Allah ada berserta saya. Yang penting saya hidup di jalan Allah, dalam aturan-aturan Allah. Pasti saya akan sukses. Pasti saya akan senang, pasti saya akan bahagia. Begitu terus. Jadi sebatas mana keyakinan seseorang itu, nah sebatas itu pula kesabaran orang itu. Jadi kalau Ibu melihat ada orang kerjaannya marah-marah mulu, itu intinya keyakinan sama Allah tipis. Kalau ibu di sini majelis salim, udah sabar, insya Allah makin banyak sabarnya, makin kuat sabarnya. Kenapa? Kan keimanannya makin tinggi. Begitu ya Bu ya. Pada zaman Rasulullah, kenapa Bilal? Ibu kan pernah dengar cerita Bilal ya, dihimpit batu yang panas, dijemur. Ibu di Saudi Arabia kan panasnya hampir setengah dari 100 derajat Celcius, berarti 50 derajat ya. Itu kalau dijemur di terik matahari siang-siang Bu, melepuh tuh kulitnya. Melepuh apalagi ditindih batu, melewok badan. Tapi apa dia nyerah Bu, termasuk Yasir.
ketika disiksa di tengah terik matahari setelah selesai pada meninggal keluarganya, tapi tetap mengatakan Al-Ahad, Al-Ahad, Al-Ahad. Apa sih yang membuat mereka kuat, yakin? Jadi kekuatannya itu bukan pada tubuhnya, pada hati keyakinannya dia. Maka kesabarannya itu yang membuat dia tetap bergeming dalam tauhidnya kepada Allah. Ahad, ahad, ahad. Padahal sakitnya luar biasa. Kenapa kita masalah sedikit aja udah riuh ya? Nah ini berarti kurang. Mereka sekeras apapun, Masya Allah. Maka Rasulullah mengatakan kepada Yasir, keluarga Yasir yang pada meninggal pun setelah disiksa, tapi tetap keimanannya tidak bergeming. Sabran ala Yasir fa inna ma'idakumul jannah, kata Allah. Sabar wahai keluarga Yasir. Sesungguhnya janji Allah untuk keluarga kamu itu surga. Setelah Yasir diberitahukan seperti itu, makin kuat bu keimanannya. Di dunia nggak ada apa-apa. Janji Allah ini luar biasa, kata dia. Makin bersemangat dia. Saya mau nanya dulu Bu, Yasir itu siapa Bu? Yasir itu warga di mana di daerah Makkatul Mukarramah waktu itu. Dia orang biasa, bukan orang yang punya kedudukan, bukan orang kaya, orang sangat biasa, orang miskin gitu. Kemudian dia tertarik masuk Islam. Kemudian dia jadi Islam. Nah dia kan punya majikan. Majikannya ini jahat. Nah disiksalah dia. Banyak tuh ceritanya sahabat-sahabat Rasulullah. Sahabat itu artinya orang yang hidup di zaman Rasulullah. Yasir itu sahabat, Bilal itu sahabat, Sumayyah juga disiksa. Orang miskin disiksa juga. Namanya orang miskin ya bu, gampang ya, pecut sana, pecut sini. Nah itu pelajaran yang kedua yang diajarkan oleh Luqmanul Hakim. Yang tadi tingginya keyakinan seseorang akan bisa dilihat dari kesabarannya. Nah itu contohnya para sahabat Nabi tadi. Kata Luqmanul Hakim, ya bunayya, al-amalu la yustata'u illa bil iman. Wa may yad'afu yaqinihi yad'afu amaluhu. Wahai anakku, sesungguhnya kamu tidak akan bisa beramal kecuali dengan keyakinan. Dan barang siapa yang lemah keyakinannya kepada Allah, maka lemah pula amalnya. Kata Luqman kepada anaknya, wahai anakku, gini katanya. Jadi rajin enggaknya seseorang beramal, beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, itu tergantung keimanannya. Kalau imannya kuat, ibadahnya rajin, taat. Kalau imannya kuat, kalau imannya lemah, sebaliknya ibadahnya juga malas. Nah, kalau ada orang ibadahnya masih malas nih, kita bisa mengukur diri karena keyakinannya nggak kuat. Nah, kita terangin yang pertama. Kamu tuh nggak bisa sholat zuhur tepat waktu kalau kamu nggak yakin kepada Allah. Kenapa kita sholat zuhur jam 2, setengah 3? Itu kan karena kewajiban. Nah, tapi kalau sudah taraf yakin, nggak berani bu sholat tuh dilama-lamain, nggak berani, takut karena yakin sama Allah. Nggak berani ketika duduk-duduk ninggalin zikir sama Allah. Astagfirullahaladzim. Nggak berani keluar rumah nggak baca doa. Kalau orang yakin tuh nggak ninggalin baca doa. Kenapa? Karena dia yakin kepada Allah. Ketika keluar dari rumah, walaupun satu langkah, yang menyelamatkan dia adalah Allah, bukan karena kekuatan kita. Kalau karena kekuatan kita bu nggak baca doa, bisa saja walaupun rumahnya 3 meter dari sini ada motor lewat keserem. Tapi karena kita doa kan, buka pintu Bismillahirrahmanirrahim, keluar rumah Bismillahirrahmanirrahim,
Walaupun mau beli sayur di Mama Aris lewat sayur megang gerbang baca bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena ya saya yakin pada Allah. Kalau nggak yakin nggak baca doa, bener nggak Bu? Nggak ingat sama Allah. Begitu kata Luqman kepada anaknya. Ini Bu di antara ikon pendidikan di dalam Al-Quran. Cara mendidik anak itu adalah Luqman. Ini contohkan kepada anak kita. Dek, kalau mau keluar rumah baca doa. Kalau dia nggak bisa ajarin. Kalau udah bisa ingetin. Baca doa. Kenapa sih harus doa dulu? Doa mulu mama gitu kan. Coba kamu keluar dari situ. Ada motor lewat. Ada teman lempar bola. Kenalah matanya bahaya dan sebagainya. Tapi kalau kamu berdoa sama Allah, mudah-mudahan dijaga. Begitu kan? Artinya ada orang si A rajin baca Quran, si B kagak rajin baca Quran. Kenapa si A rajin, si B enggak rajin? Itu tuh yang menentukan keimanannya, Bu. Keyakinan kepada Allah. Makin dia yakin, makin dia dekat, makin dia taat kepada Allah. Baca Qurannya jadi tambah rajin. Tahajudnya berusaha untuk tidak meninggalkan. Zikirnya terus. Ada orang kok zikirnya rajin, puasanya rajin, baca Quran. Itu tanda dia yakin kepada Allah. Dan kalau kita tidak bisa melihat cara ibadahnya dia, lihat akhlaknya. Seperti kita nggak lihat kan sholatnya dia gimana, lihat akhlaknya. Menentukan keyakinan dia kepada Allah, akhlaknya baik, bagus. Dia nggak bakalan sembarangan, takut sama Allah. Orang yakin itu kan takut sama Allah. Begitu. Nah, kemudian apalagi yang diajarkan oleh Luqman kepada anaknya? Ya bunayya, idza ja'aka syaitan. Wahai anakku, jika datang setan menggodamu, min kibari syaqwa warribah, dari membawa keraguan dan kerancuan, faglibuhu bil yaqin wan nasihah, maka lawanlah dia dengan keyakinan kepada Allah dan nasihat. Dengerin ceramah, belajar, kan nasihat gitu, nasihat gitu. Jadi tiba-tiba was-wasan setan itu datang. Kata setan, lawan dia. Kok kamu diam aja sih? Balas kayak gitu ya. Lawan dengan keyakinan kepada Allah. Ngapain saya balas? Kan ada Allah yang jadi yang lebih adil nanti, yang akan menghakimi dia. Biarin aja lah dia ngomongin saya, biarin aja lah dia nyakitin saya, kan ada Allah. Kan begitu kita ya. Jadi kita kuat, nggak banyak sakit hati gitu. Tapi kalau kita nggak yakin sama Allah, diomongin sama teman, kemudian di WA gitu ya, ya Allah temanku begini amat, oh gitu. Kayaknya saya nggak pernah deh nyakitin dia, nggak pernah ngomongin dia, nggak pernah membuat dia tapi kok dia sebaliknya, terlalu banget sih teman, terus aja di sini tuh Bu, setan itu datang tuh, setan. Kata Luqman, ya bunayya faqlibuhu bil yaqin wan nasiha, harus dilawan dengan keyakinan kepada Allah. Lawan, biarin itu masalah, biarin serahkan sama Allah, gitu. Tenang lagi kita. Kata temennya, lu disakitin sama dia kok santai-santai aja sih, lu sabar banget sih. Terus temennya ngompor-ngomporin, gue nanti yang bilang loh, gue bantuin gitu. Suka begitu ya Bu ya. Ada teman yang sebenarnya teman itu sayang sama kita, cuma caranya yang salah, komporin ya. Ini ada pelajaran dari Hasan. Hasan itu siapa Bu? Ada yang tahu Hasan? Cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanya Bu sama Bu Tati di bidang sejarah. Ibu di sini harus bertanya tentang sejarah ke Bu Tati semua, biar dia baca ya. Tapi beliau ilmunya jadi dalam Bu, saling memberikan manfaat buat kita. Gitu.
jabarin Hasan itu siapa, bagaimana keimanannya, bagaimana pendiriannya luar biasa. Hasan itu salah satu cucu Rasulullah yang sifat dan akhlaknya hampir sama, kata para ulama, kata para sahabat, hampir sama akhlak dan sifatnya dengan Rasulullah, hampir sama katanya, kelembutannya, wibawanya, kecerdasannya. Ceritanya tadi saya belum baca semua sebenarnya. Pokoknya kalau sejarah bagian beliau, ya. Kata Hasan apa? Kalau seseorang agamanya kuat, tidak gampang dibawa, digonjang-ganjing, dikasih apa tuh namanya? Iming-iming apa? Iming-iming, ya betul Bu. Ada anak nih, kata temennya, cobain deh, cobain deh ini ekstasi gitu ya. Kagak apa itu? Biasa yang bikin kita fly. Gak boleh loh gitu kan, rusak loh hidup kamu gitu. Udah tuh, sekali-kali aja kan dikit, enggak ada orang segala macam. Haram loh, naik lagi tuh. Tadinya nggak boleh, naik lagi haram. Kalau anak yang yakin, kuat imannya, kan begitu. Terus dia akan berpikir, gue daripada rusak di sini pulang. Nah gitu. Saya kalau ngajarin anak begitu. Dek, kalau kamu ditawarin rokok contohnya, apa yang pertama yang kamu ucapkan ke temenmu? Aku nggak biasa rokok. Tuh, satu. Kalau dia maksa terus, rokok itu merusak. Kalau maksa terus, ada loh yang mengharamkan rokok. Nah gitu, ada yang memakruhkan. Artinya sesuatu yang tidak disukai oleh Allah itu tingkat tertinggi. Saya bilang, tapi anak saya nggak pernah, yang ketiga nanti dibilangnya ustadz. Nah itu. Jadi kalau agama seseorang kuat gak gampang di ombang-ambing. Seorang anak yang tidak mudah masuk ke pergaulan bebas karena dia dididik oleh orang tuanya dengan keimanan yang kuat. Tapi orang tua gak bakalan bisa ngajarin anak imannya kuat kalau ngomong doang. Harus kita duluan. Contoh ada temen nagih arisan, dede bilangin mama gak ada. Nah itu udah ngajarin itu kayak ini apa sih, nggak gentleman gitu. Kan itu kewajiban kita. Udah gitu ngajar bohong lagi, ngajar bohong. Oke gitu ada orang minta-minta, Bu belum makan dari pagi, dek tutup pintu. Kenapa mak? Dia itu di kampungnya itu rumahnya bagus banget, kagak usah dikasih. Itu gimana mau ngajarin anak soleh? Iya, dek kasih. Terus anaknya bilang, mama, kata teman saya dia itu padahal kaya loh mah, penghasilannya lebih dari kita, bisa aja katanya. Ini benar Bu, obrolan seperti ini di rumah. Terus katanya sih, aku baca di berita katanya rumahnya juga kadang-kadang bagus kayak gini. Dek, itu urusan dia sama Allah. Yang penting kita ngasih, nolong. Kalau nggak ngasih bilang, maaf ya, nggak usah kamu pikiran ini itu. Dulu saya juga begitu Bu. Tapi setelah tahu ilmunya mana yang terbaik untuk mengajarkan anak kita, itu jangan suka suuzon, kan kita tidak tahu itu ranahnya Allah. Jadi kalau dia kaya, kalau dia sebetulnya berkecukupan, itu urusannya sama Allah. Urusan kita apa? Kita kan lihat dia nggak punya. Emang kita harus ngecek dulu kan? Allah hadirkan untuk rumah kita kan, dia minta ya. Iya, kalau ada yang kasih, kalau nggak ada, gitu. Kemudian seorang yang yakin itu, kata Hasan, tegas tapi lembut. Ada nih pemimpin tegas, kalau enggak, kalau iya, tapi enggak sombong gitu, nyenengin, ramah gitu. Itu orang yang yakin kepada Allah, tegas tapi ramah lembut. Yang ketiga, dia punya kematangan mental, moral, serta kedewasaan dalam ilmu. Contohnya Ibu, kadang-kadang ada orang gak matang, padahal dia pinter. Ditanya ayat Quran tahu, ditanya hadis tahu, tapi ketika dia bersikap nyakitin, ngomongnya sembarangan, tunjuk sana tunjuk sini, ada gang adigung gitu. Padahal dia pinter, kadang-kadang dia dosen, kadang-kadang dia seorang kiai. Nah itu artinya orang yang gak matang ilmunya, gak matang. Nah itu karena apa? Gak yakin kepada Allah, gak yakin kepada Allah. Tapi dia pinter kok, dia ngapal untuk apa? Berarti dia punya tujuan tertentu dengan ilmunya itu.
Maka bab yakin, bab takut kepada Allah itu harus dihadirkan untuk semua golongan. Orang yang pintar tidak akan mencapai dekat kepada Allah, mahabbatullah, kalau dia tidak belajar bagaimana menjadi hamba yang takut kepada Allah. Dia profesor, doktor, karyanya banyak, bikin karya, ngapal ini apa literatur rujukan dan sebagainya, bukunya dibaca di seluruh Indonesia contohnya, tapi dia tidak yakin kepada Allah, nggak takut sama Allah. Di mata Allah itu rendah. Bisa begitu karena ketika niat awalnya bukan untuk cari ridho Allah, tapi bagaimana supaya mengumpulkan rupiah demi rupiah, dunia demi dunia. Banyak itu. Tapi kita nggak boleh suudzon sama Allah. Kemudian yang ketiga, kecerdasan dalam kelemah lembutan. Jadi kalau orang yakin sama Allah itu pinter, dia cerdas, tapi nggak suka menjatuhkan orang, nggak suka menghina orang yang bodoh gitu Bu. Malah pengennya ngajarin, pengennya memberikan manfaat yang banyak buat orang. Lemah lembut, gitu orang cerdas itu. Jadi kalau ada orang cerdas, gimana sih gitu aja nggak tahu, kok gitu aja ditanya orang, yang kitin orang. Kemudian orang yang yakin kepada Allah itu mentalnya suka memberi. Nah, memberi mentalnya itu bukan suka meminta. Orang yang yakin itu mentalnya memberi, kata Hasan. Kenapa? Karena dengan dia memberi, justru pertolongan Allah itu akan datang. Semakin dia memberi, semakin pertolongan Allah datang. Itu kan karena keyakinan. Bukan karena banyak kita punya duit baru ngasih. Enggak Bu, orang ada punya duit pas-pasan. Saya kasih, Allah yang akan ganti saya. Kan begitu. Anak-anak saya nanti sehat. Nanti kalau saya lagi punya kesusahan dimudahkan oleh Allah. Begitu aja pikirannya. Karena yakin itu dia mudah aja ngasih. Yang terakhir, orang yang yakin itu orang yang berkecukupan. Mau duitnya 1.000, mau duitnya 100 juta, mau 20.000, mau berapapun itu, dia pasti akan merasa cukup. Kenapa? Tidaklah Allah menghadirkan kepada aku dikasih apa adanya gitu, kecuali Allah akan mencukupkan orang yang yakin. Udah itu hidup Bu, tenang. Bu bilang ngomongan gampang, kita kesana bareng-bareng. Ini ayat-ayatnya belum saya sampaikan Bu, gak apa-apa. Minggu depan. Kapan masuk mulai bab yang baru tentang istiqomah? Kita nggak ngejar bab, kita ngejar keyakinan. Nah ayatnya ini baru saya mau sampaikan, udah jam 11:04. Ayatnya ada sekitar 8-10 ayat. Ibu nanti siapkan buku tulis, siapkan prinsip pulpen, siapkan buku, kemudian dicatat ayat berapa, surat apa, nanti dipahami di dalam pemikiran kita. 8 ayat ini mungkin akan disampaikan, mudah-mudahan sehari bisa selesai dengan apa yang Allah inginkan. Kalau Allah bilang harus 2 hari, kita sampaikan 2 hari. Karena kita nggak kejar-kejaran bab ya, tapi kejar-kejaran pengetahuan apa yang kita butuhkan pada saat ini. Itu prinsip belajar. Nah, gitu. Bukan ini kapan selesainya Bu Pila, ini udah dari awal cuma beberapa lembar, nggak gitu. Ya, dari saya cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya mohon maaf Ibu kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Ibu semua, mohon dimaafkan. Dan saya juga mohon ampun kepada Allah jika ada sesuatu yang Allah tidak berkenan dengan kata-kata saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.